Check this out. Internal flame, suhu tinggi dari dalam tubuh, memiliki sifat meledak, dan daya hancur yang mengagumkan. Crimson Threshold Technique harus ditarik dulu pedangnya untuk mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya. Setiap kali pedang mengeluarkan suara api, muncul lapisan api membara di sekitarnya, menghasilkan kilat berapi. Pedang dan bilahnya mengumpulkan api yang mengamuk, dinyalakan dari semangat bertarung, lalu melepaskan energi yang besar. Lalu, Fang Yi menyadari bahwa ada kesamaan antara Tang Dao miliknya dengan energi itu, dan ia juga menambahkan poin edit ke atribut internal frame ke Tang Dao-nya, dan tiba-tiba energi dari pedangnya membeludak keluar. Namun, kelompoknya yang melihat itu bertanya-tanya apa yang dilakukan Fang Yi, dan juga senjatanya menyerap lava yang ada di dalam goa dan terlihat pedang Fang Yi dilapisi lava yang sebelumnya diserap. Orang yang ada di hadapannya Fang Yi berbincang, sepertinya Fang sudah pulih, mungkin tadi cuma insiden latihan kecil. Sekarang energi spiritual di sini sudah stabil, saatnya kita latihan. Aku bisa merasakannya. Energi spiritualnya sudah berubah, dan bisa kuserap dengan lancar. Temannya yang berambut pendek pun menjawab, aku juga. Aku merasakannya. Kalau kulanjutkan sedikit lagi, aku bisa benar-benar masuk ke jalur kultivasi. Xiaoya pun menjawab, mengacungkan jempol, aku di sini cuma untuk mengumpulkan data, kalian tenang saja latihan, aku akan mengawasi sekitar untuk kalian. Namun, beberapa saat kemudian Xiaoya menyadari bahwa Trailblazer lain telah tiba. Lalu, tiba-tiba orang yang dimaksud datang dan ia berkata, "Tes, dari mana muncul para kroco ini? Pergi sana, tempat ini sekarang milik kami." Dalam benak Xiaoya, ia khawatir gawat, ketiga orang itu punya rank Ghost Axe 1 bintang. Mereka kuat dan kita lemah, kita bertiga digabungkan juga nggak bakal menang. Enggak bisa cari masalah sama mereka, lalu Xiaoya berbicara, maaf, tapi kami yang nemu tempat ini duluan, teman-temanku sudah mulai menyerap energi spiritual, kalau kalian tidak keberatan, kalian bisa menyerap bersama kami. Namun, ketua dari kelompok itu menjawab dengan nada tinggi, cewek kecil, apa kau sudah masuk ke goreng Ghost Axe? Berani bicara, kalian dan kami. Cepat pergi, kalau enggak. Xiaoya pun berpikir, dengan kondisi energi spiritual yang kembali, yang berlaku sekarang adalah yang kuat bertahan, yang lemah terinjak. Dalam asap pertumbuhan barbar, Trailblazer lemah tidak pantas mendapatkan sumber daya untuk kuat. Tapi, dia tidak akan membiarkan situasi ini berlanjut, sebagai anggota asosiasi, sesuatu harus dilakukan. Namun, tiba-tiba Fang Yi maju dan menghalangi kelompok yang sebelumnya membuat onar, lalu Sony pun mengajak, badan gede cuma bisa ngegangguin cewek kecil. Selalu, Fang Yi pun pingin mencabut pedangnya untuk bersiap bertarung, memperlihatkan kekuatannya, lalu Fang Yi menusukkan pedangnya ke tanah dan seketika aura dari bawah tanah membludak ke atas, menciptakan suasana yang mencekam. Namun, ketua dari kelompok itu kaget melihat kekuatan dari Fang Yi, lalu ketua tersebut menyuruh anak buahnya untuk mundur agar tidak mengenai serangan dari Fang Yi. Pada saat yang sama, kelompok dari Fang Yi merasakan getaran yang cukup dahsyat di bawah. Yang sedang bermeditasi di sisi Fang Yi, ia berpikir, karena terlalu banyak pertarungan yang mengandalkan hukum rimba, maka terjadilah tragedi yang tak dihindarkan. Tapi, cuma mengomel atau ceramah tidak akan membuat mereka gentar, lalu ia pun mencabut pedangnya dari tanah dan menyuruh pergi kelompok yang rusuh tersebut dengan kekuatan yang ia miliki. Lalu, ketua itu pun berpikir, karena melihat kekuatan milik Fang Yi, ledakan kedua. Apa ini sebenarnya? Monster macam apa ini? Dan kelompok rusuh itu kabur kocar-kacir. Namun, kelompok dari Fang Yi memujinya. Karena berhasil mengusir kelompok rusuh tersebut dan juga serangannya cukup keren. Fang Yi yang menerima pujian tersebut tersenyum dan berbicara, enggak juga, mereka saja yang kelewatan batas. Kalian sudah cukup berlatihnya, kan? Ayo pergi. Namun, sebelum pergi, Xiaoya menjawab, kayaknya energi spiritual di area terkontaminasi ini sudah habis. Ayo pergi. Sebelum pergi, Xiaoya berpikir, kalau tadi serangan itu kena langsung, yang tersisa di sini cuma mayat hangus. Dia pasti seorang Trailblazer dengan atribut tinggi dan punya bakat tingkat atas. Harus dilaporkan ke organisasi. Xin pun berpindah ke asosiasi yang terdapat seseorang yang mengangkat telepon dari Xiaoya. Maksudmu ada lagi Trailblazer dengan atribut tinggi yang muncul?
Xiaoya pun menjawab, apa maksudmu ada lagi? Namun, terlihat dari belakang ketua asosiasi, lalu yang mengangkat telepon dari Xiaoya berkata, sudah kurekam. Kalau ada perkembangan, mohon beritahu segera. Dan pembicaraan tersebut pun dimatikan, dan ternyata wanita tersebut adalah murid dari ketua asosiasi. Ia pun berkata, Guru, apakah kita sedang beruntung? Dua trailblazer dengan atribut tinggi muncul beruntun. Gurunya pun menjawab, beruntung apa? Mereka yang punya atribut tinggi sekarang jadi orang besar, dipandang tinggi, dan kelak akan menjadi elit di pusat kekuasaan. Sebenarnya ini repot juga. Sim pun berpindah di saat Fang Yi yang menguap dan orang-orang yang melihat Feng Yi seperti orang yang cosplay jadi KKX. Fang Yi disebut pria sejati, lalu Fang Yi melihat HP-nya, terlihat notifikasi, novel kultivasi abadi jadi nyata. Cahaya emas bersinar dan di ungu datang dari timur di luar gua berusia ribuan tahun. Fotografer lain bahan menangkap gambar naga raksasa terbang melewat. Menurut sumber tas sebutkan namanya, seorang master dengan pedang besar ditemui sedang latihan di sini dan mengusir mereka. Lalu Fang Yi berpikir, semua ini karena lebih besar dari internal flame. Aku ceroboh, wajar saja kalau kekuatan yang mencapai 2000 derajat Celcius menyebabkan anomali yang membongkar ciriku. Pasti bukan Lao Li dan Zhang Xiaoya. Sesudah menyerap begitu banyak energi spiritual yang bersifat yang, kupikir kalau aku gunakan Golden Sun Breathing Technique sekali lagi, aku bisa nembus lagi. Sudahlah, aku akan cepat-cepat ke gunung belakang. 5 menit kemudian di gunung belakang keluarga Fang dan terlihat Su Qingying, ahli restorasi yang selesai dari pekerjaannya dan tiba-tiba cahaya yang muncul menyilaukan. Su Qingying juga menyadari bahwa orang tindak siapa ini. Mau menembus ke rank Ghost Axe 3 bintang. Apa rank Ghost Axe bisa menyebabkan kegaduhan sebesar ini? Sudah di luar tingkat bakat yang wajar. Tidak, aku harus cepat periksa. Jangan-jangan orang itu, masa sih? Aku harus menangkapmu.